Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan bikin reading tarot, pilih kartu ya, tentang energi di tahun 2025, tahun depan ya. Jadi kita lihat prediksi yang datang atau yang hadir dalam hidupmu di tahun 2025 apa aja. Nanti kita lihat ada energi apa yang ketarik ya, akan muncul. Itu bisa tentang keuangan, karir, bisnis, opportunity yang lain, mungkin juga percintaan, apakah jodoh atau tentang spiritual. Nah, walaupun ini pilih kartu ya atau pilih deck, tetapi belum tentu semuanya resonate ya. Bisa jadi resonate sebagian atau nggak sama sekali. Jadi kalian boleh pilih lebih dari satu deck. Sebelum memilih, fokus, gunakan intuisimu, deck mana yang paling menarik menurut kamu dan mendorongmu untuk memilih. Di sini ada warna kuning, coklat, dan juga merah ya. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, jika kamu sudah menentukan pilihan, kita langsung mulai aja ya. Nah, yang pile deck pertama warna kuning ya, yang hadir dalam kehidupanmu di tahun 2025. Oke. Di sini aku dapat kartu jumping, Ten of Swords. Kebetulan kartunya reverse ya, jadi ini pertanda baik, bahwa hal-hal yang sempat stuck di dalam kehidupanmu di tahun ini ya, terutama di tahun 2025, tahun depan ini, situasi stagnasi ini akan berakhir ya. Seperti contoh hubunganmu yang sempat, kisah percintaanmu yang sempat stuck ya, ini akan berakhir, dimana akhirnya akan ada sebuah keputusan. Kalau lanjut ya lanjut, kalau selesai ya selesai. Jadi setidaknya ini akan menenangkan kamu. Nah, beberapa mungkin yang lagi menunggu project, pekerjaan gitu ya, peluang untuk mendapatkan job. Nah, sempat kamu menunggu lama, nanti di tahun depan ini akan ada peluang-peluang baru buat kamu. Oke. Kemudian Knight of Wands ya. Akan ada situasi di tahun 2025 di mana kamu semakin aktif ya. Banyak aktivitas, baik itu berkaitan dengan hobi ya, jadi kamu kayak akan punya hobi-hobi baru, aktivitas baru. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kamu handle ya, dan juga jiwa petualangmu ini akan semakin kencang gitu ya. Maksudnya bukan jiwa petualang dalam konotasi yang negatif ya, tapi ke hal-hal yang positif. Misalnya kamu penasaran nih ya, ingin mempelajari satu bidang tertentu, atau mencoba bisnis atau pekerjaan yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu handle. Atau bisa juga kamu penasaran untuk explore tempat-tempat baru yang belum pernah kamu kunjungi. Oke. Yap, Seven of Wands. Akan banyak challenge atau tantangan yang bakal kamu hadapi di tahun depan ya. Walaupun itu bisa itu berkaitan dengan relationship, hubungan kamu dengan orang lain ya, bisa pasanganmu, dalam keluarga atau pertemanan, dan juga di pekerjaan ya. Challenge-nya ini ya ada aja gitu ya, perbedaan-perbedaan prinsip, pendapat, opini, perspektif, yang mana ini jadi kayak PR kamu gitu ya, gimana cara menghadapi tantangan-tantangan ya yang berkaitan dengan menghadapi orang lain ya.
Atau kalau dalam pekerjaan bisa juga kamu akan menghadapi klien atau customer yang mungkin lumayan sulit untuk ditaklukkan gitu ya. Misalnya kalau dalam marketing tuh susah sekali ditekuk nih. Nah, ini yang akan menjadi challenge atau tantangan kamu. Tapi kalau dari energi Knight of Wands ini sih aku yakin ya, kamu bisa selalu mencari cara gitu loh. Oke. Yap. Nine of Swords in the reverse ya. Bersyukurnya nih ketarik kartunya reverse ya, atau terbalik ya. Yang artinya kamu sudah terlepas dari segala kegalauan, kegelisahan, overthinking. Jadi aku rasa nih lebih ke spiritual kamu ya. Mungkin yang di tahun ini tuh kamu banyak sekali mengalami kejadian-kejadian, peristiwa yang bikin kamu galau, gelisah, overthinking gitu. Namun di tahun depan ada peningkatan ya, pertumbuhan dalam sisi spiritualmu, bahwa kamu sudah nggak galau lagi gitu ya dalam menghadapi satu situasi atau keadaan. Bahkan ada masalah pun ya, atau di sini ya Seven of Wands ada challenge pun, kamu dengan ringan ya untuk merespon atau menghadapinya gitu. Jadi kayak sudah ada pertumbuhan spiritual di mana kamu merasa ternyata overthinking itu percuma, gelisah itu percuma gitu ya. Lebih baik ikhlas, berdamai keadaan itu membuat aku lebih tenang, dan justru solusi itu akan lebih mudah datang ketika aku dalam keadaan tenang. Nah, ini mungkin perkembangan dalam sisi spiritual kamu ya. Oke, next kita lihat lagi. Yap, Page of Swords in the reverse ya. Dimana di tahun 2025 ya, tahun depan, kamu sudah nggak terlalu ribet dengan urusan orang lain, masalah orang lain gitu. Mungkin yang ya terkadang jiwa manusiawi ya, selalu pingin kepo, pingin tahu. Misal nih tentang mantan, pingin tahu mantan tuh karena kehidupannya kayak apa ya. Kalau misalkan happy gitu, aku marah banget nih. Kalau misalkan dia hidupnya dalam kesusahan, seneng banget nih. Itu ya mungkin sebuah sikap manusiawi, tapi mungkin kurang dewasa ya. Karena ketika kita lebih fokus ke orang lain, kita jadi lupa untuk mencintai diri sendiri. Nah, di tahun 2025 ada sebuah perkembangan dalam kedewasaan dan sisi spiritualmu ya. Kamu sudah nggak peduli lagi dengan urusan orang lain, mau itu teman-teman kamu, saudara, atau mungkin yang dulu kamu anggap musuh, atau bahkan mantan. Kamu udah don't care ya. Sekarang aku ini di tahun ini, tahun 2025 ini, aku mau lebih fokus ke diriku sendiri. Energi aku curahkan untuk diriku sendiri, bukan untuk mencari tahu atau stalkingin kehidupan orang lain, siapapun itu ya. Bahkan kalaupun kamu punya pasangan ya, kamu nggak mau terlalu menguras energi, menghabiskan waktu buat mengawasi, memonitor, stalking, mencari tahu pasanganmu. Itu kamu sudah nggak lagi ya, sudah fokusnya ke diri sendiri. Oke, nah sekarang aku coba tarik lagi energinya yang hadir di kehidupanmu di bulan di tahun 2025 ya. Three of Diamond. Kamu yang lagi cari kerja, atau mungkin kamu berencana untuk pindah kerja ya di tahun depan, akan ada kontrak kerja nih ya. Bisa kontrak kerja, bisa perjanjian gitu ya. Atau beberapa ada yang naik jabatan dengan jabatan baru, jadi dengan kesepakatan baru gitu ya. Kemudian juga kamu, nah ini berkaitan dengan Ten of Swords reverse tadi ya. Finally kamu dapat kontrak project gitu ya. Ada job, kerjasama gitu ya. Ada pekerjaan yang dimana ini bisa mengamankan posisi kamu atau keuangan kamu juga ya.
Kemudian ada beberapa kalian juga akan mungkin ini ya, menandatangani dokumen ya, mungkin yang berkaitan dengan transaksi ya, mungkin kamu membeli aset ya, entah rumah, tanah, apartemen, atau mungkin kendaraan ya, atau bisa juga kamu mengurus legalitas pernikahan ya, pernikahan. Oke, kita lanjut lagi. Prince of Club. Nah, ini mungkin bisa jadi bisa kamu jadikan sebagai kewaspadaan ya, dimana di tahun depan masih ya ada berurusan dengan energi-energi toksik, terutama di sini ketariknya sih maskulin ya, maskulin yang usianya masih muda, childish, manipulatif ya, hanya ingin memanfaatkan, suka iri, cemburu berlebihan, kemudian gaslighting. Nah, ini bisa berhubungan dengan kisah percintaanmu, pekerjaan, karir, dalam pertemanan, atau mungkin di keluarga atau persaudaraan ya. Usianya masih muda, ini mungkin lebih muda dari kamu. Oke. Yap. Air of Club. Di sini ada kartu trap ya. Hati-hati ketika kamu berbisnis atau ada urusan keuangan ya. Kamu mesti, apalagi di sini ada kayak perjanjian-perjanjian gitu ya. Kamu mesti benar-benar cross check gitu ya. Benar-benar cross check, kamu observasi, kamu cari informasi sebanyak-banyaknya ya, ketika kamu mau menerima project, pekerjaan, kerjasama ya, atau tawaran-tawaran untuk investasi ya. Khawatirnya di sini ada jebakan gitu loh ya. Semua itu bisa diantisipasi kalau kitanya tuh hati-hati dan selalu mau mendengarkan gitu ya, saran, pendapat, atau informasi gitu. Atau kalau misalkan kamu rasakan dari awal sudah red flag ya, kamu berhak untuk meng-cut off ya. Karena di sini dari gambaran Ten of Swords reverse, kamu sebenarnya udah bisa membebaskan diri ya dari situasi stagnasi ya, seperti hubungan yang menggantung, hubungan yang nggak jelas, hubungan yang toksik. Nah, jangan sampai di tahun depan setelah kamu udah terlepas, terus kamu ada dalam jebakan lagi, terutama yang berkaitan dengan ini, energi maskulin yang usianya lebih muda dari kamu ya. Oke. Yap. Unfortunate Ace of Club ya, dimana memang ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapanmu ya. Ini akan kamu akhiri. Nah, aku rasa nih sinkron ya dengan Ten of Swords in the reverse ya. Jadi meskipun ya amit-amit nih jangan sampai terjadi, tapi kalaupun terjadi, kamu akan segera dengan cepat bertindak gitu ya, untuk meng-cut off ya, atau meninggalkan atau melepaskan situasi apapun itu yang ternyata tidak menguntungkan. Jadi kamu nggak mau berlarut-larut kayak misalkan gini, siapa tahu dia berubah gitu, siapa tahu nanti masih bisa profit, siapa tahu kerjasama ini masih bisa dilanjutkan, nanti kita bikin strategi baru gitu. Enggak, di sini terlihat bahwa kamu ketika sesuatu tuh di awal udah red flag, kamu udah langsung meng-cut off ya. Jadi memang sempat ada situasi seperti terjebak gitu ya, tapi kamu langsung meng-cut off, dan aku rasa ini sangat bagus ya. Oke, kita lihat lagi ya. Six of Hearts. Oke.
ada situasi di mana kamu bernostalgia gitu ya. Jadi ini dari gambaran kartu Six of Hearts nih ya. Bakal ada orang-orang dari masa lalu dihadirkan kembali di tahun depan. Bisa itu teman-teman kecil, teman sekolah gitu ya, kawan lama, orang-orang dari masa lalu, energi mantan, atau kerabat yang udah lama gitu lose kontak, nggak ada komunikasi, nggak pernah ketemu ya. Akhirnya kalian terhubung kembali ya dengan orang-orang dari masa lalu. Nah, jika saat nanti itu kamu dalam kondisi sedang memerlukan bantuan ya, maka kartu Six of Heart ini menggambarkan keberuntungan akan datang dengan tiba-tiba gitu ya, atau seseorang yang dermawan akan membantumu ya. Jadi karena kebaikanmu, dengan semua kebaikan yang pernah kamu tanam, jadi ketika tahun depan kamu ada kesulitan ya, makanya di sini ada Seven of Wands ya, akan penuh dengan challenge, tantangan, maka akan ada banyak orang yang membantu kamu ya. Bahkan dalam sisi finansial pun ya, akan ada seorang dermawan yang akan membantu kamu ya. Bisa pasanganmu atau orang yang akan kamu temui nanti di tahun depan, atau pihak keluarga gitu. Intinya sih dalam kesulitan pun selalu ada yang membantumu ya. Oke, lanjut lagi. Aku coba tarik energinya lagi dengan kartu Lenormand yang hadir dalam hidupmu di tahun 2025 ya. Di sini aku dapat kartu ship. Jadi akan ada perjalanan yang menyenangkan seperti holiday, honeymoon gitu ya. Dan ya ini sinkron dengan Knight of Wands, dimana kamu akan penuh dengan rasa penasaran untuk explore ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi ya. Nah, akan banyak traveling atau perjalanan ya. Selain honeymoon, holiday ya, bisa juga karena kamu ingin mengembangkan bisnismu ya, atau karir kamu. Jadi kayak misalkan gini ya, ada tawaran ya, karena di sini ada dokumen ya. Kalau kamu ingin karir kamu naik, mau nggak kamu mutasi gitu ya, mungkin di tempat yang di situ perlu maaf ya, perlu prioritas atau perlu keahlian kamu ya, yang dirasa kamu mumpuni. Nah, di situ ya, aku rasa sih ketika kamu berani mengambil tantangan itu, kamu akan berhasil ya. Ada dokumen di sini, dan kalaupun ada kesulitan yang kamu temui, selalu banyak orang yang membantu kamu ya. Oke. Oh ya, aku baru merasakan intuisi di mana beberapa dari kalian akan berdealing dengan energi orang jauh ya. Jadi ketika kamu mungkin traveling, kamu berkenalan, bisa juga ada perkenalan melalui internet ya. Kamu diperkenalkan melalui internet, dan di situ sama-sama cocok, nyaman, dan hubungan atau komunikasi kalian berlanjut ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada kartu birds di sini. Karena di sini ada Six of Hearts, di sini ada birds, di sini ada ship. Jadi aku rasa ini saling terkait ya. Orang-orang yang sempat lose kontak sama kamu, ini akan berkomunikasi lagi. Mau itu pasangan, mau itu mantan, teman lama, klien atau customer ya, yang kamu rasa oh mungkin udah lupa sama kamu, nggak mungkin pakai jasamu lagi atau membeli produkmu lagi gitu. Tapi ternyata di tahun depan mereka semua atau mungkin salah satu ya akan menghubungi kamu lagi ya. Dan Three of Diamond, bertransaksi
Bahkan bisa juga energi orang dari masa lalu menghubungi kamu, karena di sini aku dapat kartu birds ya, untuk kembali menawarkan komitmen ya. Nah, terkait dengan perkenalan lewat internet, di sini kamu perlu waspada dengan sosok Prince of Cup ini ya. Jadi jika ada yang usianya lebih muda dari kamu, maskulin, dan kamu merasakan tanda-tanda dia red flag, mungkin kayak dia suka ngilang-ngilang gitu ya, atau ketahuan bohong informasi yang dia berikan ke kamu, atau dia mulai ngobrolin masalah duit padahal baru kenalan gitu ya, kamu perlu berhati-hati, jangan sampai di sini kamu terjebak ya, trap. Oke. Dari di sini energi kartu birds ya, sepertinya kamu bakalan sering menghandle sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan public speaking ya. Mungkin kamu akan lebih banyak melakukan presentasi, atau kamu jadi MC, atau kamu jadi moderator, atau kamu akan banyak apa ya, kayak ini loh, prospek ya, prospek mungkin hampir sama kayak presentasi ya, cuman kalau presentasi itu kan lebih formal gitu ya. Dan ya, cakra tenggorokan kamu semakin aktif, dimana kamu semakin percaya diri ketika kamu speaking gitu ya, atau kamu semakin berani untuk speak up gitu ya, mengungkapkan atau menjujurkan apa yang kamu rasakan. Jadi ini ya salah satu perkembangan dalam spiritual maupun kedewasaanmu. Oke. Ya. Oke, di sini aku dapat kartu man. Jika kamu yang memilih deck ini, kamu maskulin ya, ada sebuah perkembangan yang sangat bagus di mana kamu menjadi maskulin yang semakin sukses, dewasa, bertanggung jawab, dan bahkan dengan keahlianmu kamu cukup disegani, dihormati ya, bahkan prestasimu diakui oleh orang-orang di sekitar kamu. Nah, untuk yang feminim ya, terutama buat kamu yang belum menikah, energi jodoh nih semakin dekat. Di tahun depan kamu akan dipertemukan dengan seorang maskulin yang emang serius, karena di sini energinya dokumen nih, Three of Diamond ya. Kalau ini usianya masih muda, kalau men ini usianya udah matang ya, usianya udah matang. Jadi yang perlu kamu waspadai hanya maskulin yang usianya lebih muda dari kamu ya, pesan yang ketarik ini. Dan beberapa dari kalian yang maskulin sepertinya dalam karir kamu semakin menyala ya, banyak yang bakal dapat promosi jabatan ya, atau pangkatnya naik gitu, atau kamu sukses dengan bisnis yang kamu jalani ya. Oke. Yap. Ada buket di sini. Kamu akan mendapatkan banyak pujian, apresiasi, bahkan hadiah yang jelas dari prestasimu, pencapaian-pencapaianmu ya. Dan kalau dalam percintaan, terutama buat kalian yang feminim ya, kamu akan mendapatkan banyak hadiah gitu ya dari para maskulin gitu ya, yang mendekati atau dia suka sama kamu ya. Memang sih di sini belum terlihat jelas energi pernikahan ya buat kalian yang belum menikah, tetapi energi jodohnya udah semakin dekat. Jadi at least kalian dipertemukan untuk berkomitmen, kemudian mulai mempunyai visi misi yang sama, yaitu menuju ke pernikahan. Jadi ini ada persiapan-persiapan gitu ya. Kalau kartu pernikahannya sendiri belum ketarik, tapi persiapan-persiapannya itu ada. Oke. Next, kita lihat lagi. Nah, ada man, ada lady. So,
Di sini terlihat jelas ya bahwa energi jodoh udah jelas sangat terlihat. Nanti siapapun yang bersamamu tujuannya adalah untuk komitmen serius pernikahan. Jadi udah hubungan ini udah nggak main-main lagi ya, bukan yang jalani dulu aja, bukan yang lihat nanti, bukan yang kita HTS-an dulu aja, yang penting aku nyaman kamu nyaman, bukan. Sebuah hubungan yang sangat dewasa. Nah, buat kamu yang maskulin yang memilih kartu ini, kamu juga akan dipertemukan dengan feminim ya, yang ya kayak kamu akhirnya yes finally ya, she is the one, seseorang yang memang aku cari, aku inginkan, dan aku seriusin dia gitu. Dan sebaliknya, kamu yang feminim juga sama ya, dan energimu juga makin dewasa, makin cantik ya. Aura feminimu juga makin terpancar, keibuan, makin sabar ya. Intinya sih dalam spiritual nih banyak perkembangan ya, spiritual, karir terutama ya. Kalau untuk keuangan mungkin tidak terlalu signifikan ya, tapi ya apapun itu kita harus selalu yakin bahwa semesta itu selalu mencukupkan kebutuhan kita. Tidak selalu keinginan, tapi kebutuhan ya. But anyway, dalam sisi spiritual, karir, relationship ya, banyak perkembangan di tahun 2025. Yang terpenting saat kamu berdealing dengan orang-orang yang red flag toxic, jangan sampai di sini kamu terjebak. Kamu harus berani mengambil sebuah keputusan dengan cepat. Ya. Oke, yang terakhir nih, yang hadir dalam hidupmu di tahun 2025. Ya. Di sini ada pesan why. Jadi ketika kamu mempertanyakan tentang sesuatu hal, kamu harus punya basicnya ya. Jadi kalau dulu tuh kamu seperti asal, maaf nih ya, mungkin asal ngomong, nyeplos sana sini gitu ya. Ngomong dulu baru nyesel, ngomong dulu baru dipikir. Tapi di tahun depan kamu semakin ada kesadaran ya, bahwa sebelum aku bicara, aku harus pikirkan dulu. Sebelum aku bertanya, aku harus tahu kenapa aku menanyakan ini. Sebelum aku memberi komentar, aku harus memikirkan dulu, kalau aku mengomentari ini kira-kira bagaimana perasaan orang tersebut gitu. Jadi ada, nah ini juga sinkron dengan kartu birds ya, ada kedewasaan dalam bicara ya. Oke, kita lihat lagi ya, Unfinished Symphony. Kalau di sini dari gambaran Ten of Swords Reverse, sebenarnya kamu sudah melepaskan diri dari segala macam drama, situasi stuck, toksik, penuh ketidakpastian, udah kamu akhiri. Nah, di tahun 2025 ini, kamu diingatkan lagi untuk tidak membuat drama-drama baru. Jadi yang udah selesai ya. Kalaupun di sini ada ketarik energi orang-orang dari masa lalu ya, kalau teman, saudara, kerabat oke lah ya. Tapi kalau ini mantan, ya di sini ada why, perlu kamu pikirkan. Apakah dia kembali lagi dalam hidupmu sudah benar-benar berubah, udah dengan versi yang lebih baik gitu ya, atau masih dengan versi yang sama. Nah, di sini perlu kebijaksanaan dari kamu sendiri ya. Dan tentang energi jodoh nih ya, mungkin aku nggak secara spesifik ya, kalau ada waktu nanti aku akan bikin video tersendiri. Di sini nggak secara spesifik harus orang lama atau orang baru, karena ada ketarik energi orang lama, tapi juga ada pula ketarik energi orang baru. Nah, semua kembali pada keputusanmu, kamu melihatnya seperti apa ya. Yang terpenting ketika orang lama kembali, kamu nilai dulu, kamu beri waktu ya, apakah dia beneran berubah gitu. Kalau perlu sih dites ya. Kalau perlu dites ya. Orang itu bisa berubah kok ya, seiring dengan berjalannya waktu, ujian-ujian dalam hidupnya ya. Apalagi kalau udah lama nggak ketemu ya. Tapi ya ada juga sih ya yang nggak berubah, balik lagi ya tetap dengan siklus yang sama ya. So ini keputusan ada di tangan kamu. Tapi yang terlihat di sini ya, yang menjadi pasanganmu ini
pastinya bukan yang toksik ya. Benar-benar seseorang yang, kalau maskulin ya, seseorang yang dewasa, bijaksana, bisa mengayomi kamu. Kalau yang feminim, dewasa, keibuan, tulus gitu ya, baik ya, intinya energinya positif. Oke. Next kita lanjut. Iya, ada peace, kedamaian ya. Kedamaian ini tercipta karena kamu sudah nggak mau bergantung dengan orang lain. Kamu melepaskan energi-energi toksik ya. Jadi segala sesuatunya kalau bisa kamu kerjakan sendiri, kamu kerjakan sendiri. Itu malah membuat kamu tuh lebih damai. Karena terkadang kita tuh jadi galau kalau kita terlalu bergantung sama orang lain. Jadi kita, kalau bahasa Jawa itu kayak jaga no. Nah, ketika nggak sesuai dengan harapan, tantrum lah kita. Tapi ketika segala sesuatu kita kerjakan sendiri ya, kita nggak ada masalah sama orang lain gitu loh ya. Maksudnya kerjakan sendiri itu ya oke, kita pasti ada bekerja sama dengan orang lain ya. Tapi maksudnya itu semua inisiatif apapun itu kita usahakan sendiri gitu loh ya. Oke guys, jadi ini yang akan hadir dalam kehidupanmu di tahun 2025. Untuk yang memilih deck yang pertama tadi berwarna kuning ya, untuk energi-energi positif ambil, klaim ya, semoga bisa menjadi kenyataan nanti ya. Mungkin beberapa yang negatif jangan dibawa baper, jadikan kewaspadaan ya. Thank you udah nyimak videoku, see you, bye bye. Kita lanjut ke deck yang kedua. Halo, untuk yang memilih deck yang kedua ya, kartu tarot aku yang berwarna coklat, kita langsung mulai aja. Yang hadir dalam kehidupanmu di tahun 2025. Yap, Ten of Swords. Bisa jadi ada hal-hal yang membuat kamu merasa stuck, merasa jenuh, merasa kayak udah hopeless, putus asa. Bisa ini terjadi dalam relationship kamu, atau bisa juga terjadi dalam bisnis ya, usaha kamu, atau mungkin di pekerjaan kamu ya, yang benar-benar kamu sudah udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Nah, di sini diperlukan kedewasaanmu untuk mengambil sikap ya. Karena kalau situasi ini dibiarkan, kamu akan makin terluka, berlarut-larut, akan semakin dalam situasi yang nggak berdaya ya. So, mesti bisa berpikir dengan jernih untuk kembali bangkit dari keterpurukan ya. Dan kalau memang kamu sudah merasa nih nggak ada jalan keluar nih, aku udah melakukan berbagai cara ya, bisa jadi itu cara semesta untuk memberikan kamu petunjuk bahwa memang udah harus kamu selesai, cut off, lepaskan atau tinggalkan ya. Oke. Queen of Pentacles. Dalam hal materi atau keuangan di tahun depan, kamu akan sangat berkecukupan ya. Ada banyak hal yang akhirnya bisa kamu wujudkan atau bisa kamu raih gitu ya, atau bisa kamu dapatkan, terutama yang berkaitan dengan materi ya. Bisa jadi pekerjaan yang kamu harapkan, karir yang kamu inginkan, kemudian barang ya, bisa juga mungkin kamu bercita-cita atau mengidam-idamkan gitu ya, entah itu membeli rumah, aset, apartemen, tanah, atau mungkin kendaraan ya. Nah, ini bisa kamu wujudkan ya di tahun depan. Dan sebagai seorang feminim ya, buat kamu yang feminim, sebenarnya ada sifat-sifat keibuan gitu ya, merawat, menjaga orang-orang yang kamu sayangi ya. Nah, hanya saja di sini kalau kamu memang mengalami dari gambaran dari Ten of Swords, mungkin sekarang udah terasa gitu ya energi Ten of Swords ini, dan di tahun depan masih berlanjut. Nah, di sini perlu
ketegasan dari kamu sendiri, tapi secara materi kamu akan sangat berkelimpahan. Oke. Yap. The Fool. Seiring pergantian tahun akan ada banyak hal-hal baru ya yang kamu temui. Bisa akan ada kenalan-kenalan baru, ada peluang baru di pekerjaan, proyek baru, mengunjungi tempat-tempat baru. Nah, beberapa yang kamu berhasil keluar dari situasi stuck ya, kamu akan memiliki hubungan baru atau relationship yang baru ya, membuka lembaran baru, dan ya benar-benar kamu ingin sebuah situasi yang baru dalam hidup kamu. Oke. Air of Wands. Akan ada kabar baik yang kamu terima di tahun depan ya. Akan ada kabar baik yang kamu terima atau kamu dapatkan, bisa dari semua aspek kehidupanmu ya, atau mungkin salah satunya. Yang terbaca di sini terutama yang berkaitan dengan materi ya, materi karir nih, akan ada kabar baik ya. Dalam relationship cenderung memulai hubungan baru ya, dimana kamu akan berusaha untuk merubah pola gitu ya. Kalau yang dulu ya, kamu menjalani sebuah pola atau cara hidup tapi ternyata nggak berhasil, maka di tahun depan kamu akan merubah strategi itu ya, menjadi sosok yang baru, strategi baru, pola-pola baru ya. Dan di sini akan terlihat kayak kamu lebih lepas aja gitu ketika membuka lembaran baru, menjalani kehidupan yang baru ya. Nah, dari gambaran Eight of Wands ini, selain ada kabar gembira ya atau berita baik yang kamu terima, juga ketika kamu mengalami miskomunikasi atau kesalahpahaman ya, bisa itu terkait dengan pasanganmu ya, relationship, atau kesalahpahaman di keluarga, atau mungkin dalam pertemanan ya, bisa juga dalam pekerjaan nih, bakal ada kejelasan gitu ya, bakal ada kejelasan atau klarifikasi. Semua pihak akan bicara dari hati ke hati, sehingga dari sini akan menemukan solusi yang tepat gitu loh ya, yang baik buat semua pihak. Nah, ini buat kamu yang mungkin saat ini udah terasa energinya ya, ada terjadi kesalahpahaman ya, bahkan mungkin kamu sempat sampai lose kontak atau silent treatment, nggak ngobrol gitu ya, mungkin juga saling ngeblokir. Nah, ini akan terbuka, blok itu akan terbuka dan akan terjalin kembali komunikasi yang baik ya. Entah mungkin kamu sempat ada nggak ngomong udah lama sama orang tua, mungkin sama sahabat kamu, mungkin juga sama anggota keluarga yang lain. Nah, di sini akan terbuka ya, komunikasi kembali. Oke. Yap. King of Wands. Dalam karir ini relate ya dengan Queen of Pentacle ini, dimana ada pencapaian-pencapaian ya, banyak yang bakalan naik jabatan atau naik pangkat, jadi seorang pemimpin atau menjadi seorang leader. Nah, buat kalian yang maskulin ya, yang memilih deck kartu ini, ada perkembangan kedewasaan dalam dirimu. Udah lebih dewasa, siap menjadi seorang pemimpin, leader, baik itu dalam keluarga, relationship, ataupun dalam tim di pekerjaan kamu ya. Dan kamu juga menjadi seseorang yang lebih disiplin, lebih tegas ya, dan kamulah yang mengontrol dirimu sendiri. Jadi kamu tidak membiarkan orang lain untuk mengontrol hidupmu. Oke, dan ini perkembangan yang bagus ya. Nah, sekarang aku coba tarik lagi energinya dengan deck kartu aku yang lain yang akan datang dalam hidupmu di tahun 2025. Five of Spades.
Mungkin akan ada kayak apa ya nih, punishment gitu ya, karma-karma yang memang harus dibayar. Tapi jangan takut, ibarat seperti kita itu mempunyai hutang, kalau kita mampu atau sudah membayarnya, kita malah akan merasa lebih lega, dan akhirnya kita itu ngejalanin hidup itu udah nggak ada beban ya. Kayak misalkan suatu contoh, kita punya hutang nih sama mungkin tetangga, teman atau teman kerja, sama saudara atau keluarga. Selama kita belum bisa membayar hutang, kita tuh kan mau keluar rumah takut ya, mau ketemu yang bersangkutan malu, nggak enak gitu kan. Belum lagi merasa risih menjadi bahan pembicaraan gitu. Nah, sama seperti itu. Ketika kamu membayar karma ya, di situ kamu udah ini the full ya, menjadi seseorang yang baru, karena dari pembayaran karma itu akhirnya banyak pelajaran yang bisa kamu dapatkan, banyak hikmahnya juga, pengalaman-pengalaman ya, sehingga untuk melangkah ke depan kamu akan lebih berhati-hati ya. Nah, dalam pekerjaan atau bisnis kamu juga mesti lebih berhati-hati gitu ya. Jangan sampai karena keteledoran kamu, ketidaktelitianmu, akhirnya kamu mendapatkan sanksi ya. Nah, ini buat kewaspadaan, jadi jangan dibawa baper ya. Oke. King of Diamond. Ini energinya hampir sama seperti Queen of Pentacles ya, bahwa dalam segi materi kamu tidak kekurangan, banyak hal yang kamu raih ya terkait dengan materi dan karir kamu, dan secara keuangan kamu juga tidak kekurangan, akan sangat berkelimpahan ya. Dan di sini dari beberapa gambaran kartu yang ketarik di tahun depan, kamu akan banyak bertemu dengan orang-orang penting seperti pejabat, pengusaha sukses ya, yang mungkin itu bisa mendukung karir kamu ya, atau bahkan ya salah satunya bisa menjadi jodoh kamu malah ya. Tapi dari kartu yang ini belum ketarik energi pernikahan ya. Coba aku lanjut dulu. Oh, ada banyak yang terbuka, aku shuffle lagi aja. Wow, Eight of Diamond, profitable. Ada keuntungan luar biasa yang kamu dapatkan dari bisnis kamu. Kalau kamu usaha sendiri ya, kamu akan mendapatkan income yang sangat besar di tahun depan. Jika kamu bertransaksi, kamu juga mendapatkan profit yang sangat besar. Makanya dari segi materi kamu tidak kekurangan, bahkan berlebih-lebihan ya. Jadi di tahun depan itu banyak hoki keberuntungan dari usaha, bisnis, dan pekerjaan kamu. Oke. Four of Diamond, kestabilan dalam materi. Bahkan jika kamu ingin membeli rumah, ini bisa terwujud loh di tahun depan ya. Tadi kan udah awal kan aku spill ya. Mungkin kamu ingin beli aset, rumah, tanah, kendaraan. Nah, ini akan terwujud ya. Ada keuangan yang sangat stabil. Nah, untuk relationship ya, buat kamu yang udah punya pasangan ya, dan so far ya hubunganmu bakalan stabil-stabil aja gitu. Kalaupun ada kesalahpahaman ya sedikit-sedikit lah, dan itu selalu bisa dibicarakan dan diselesaikan ya. Intinya sih hubungan kamu stabil ya. Kecuali memang kamu yang terjebak dalam hubungan toksik, di sini ya Ten of Swords tadi itu kuncinya di kamu sendiri. Tapi kalau memang hubunganmu nggak toksik ya, kamu akan menjalani hubungan ini secara lebih dewasa ya, sehingga hubunganmu stabil. Oke. Seven of Diamond. Kerja keras pasti. Jadi di tahun depan tuh pekerjaanmu makin banyak, kamu makin sibuk, order, job, project ya. Kamu banyak banget kamu dapatkan. Makanya di sini income kamu juga meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya atau tahun ini. Jadi intinya kerja kerasmu membawa hasil maksimal, successful
terutama yang berkaitan dengan jabatan, pencapaian, dan uang. Oke, nah sekarang aku tarik energinya dengan kartu oracle, kartu Lenormand yang hadir dalam hidupmu di tahun 2025. Letter. Ada perjanjian yang terkait dengan bisnis usaha kamu, ya. Dan ini juga terkait dengan kabar atau berita baik yang akan kamu dapatkan terkait dengan promosi jabatan, kenaikan pangkat, ya. Dan mungkin kamu merasa lose kontak gitu dengan beberapa orang, ya. Nah, sebagian bakalan muncul nih, orang-orang yang lose kontak sama kamu sebagian bakalan muncul di tahun depan, ya. Apa itu teman lama, sahabat kamu mungkin hilang, nggak ada kabar nih, bakalan muncul. Energi mantan mungkin bisa jadi kerabat atau saudara gitu, ya, atau klien atau customer gitu, udah lama nih nggak ngehubungin kamu, tahun depan dia menghubungi kamu lagi, ya, menawarkan peluang-peluang pasti, ya, bisnis. Oke. Ya. Ten side. Ada kartu side di sini. Ini sinkron dengan Ten of Swords dan juga Five of Spades, ya. Dimana ada sesuatu hal yang akhirnya kamu putuskan untuk berakhir atau untuk selesai. Kamu yang merasa stuck dalam sebuah kondisi atau situasi, finally, ya, di tahun depan, ya, entah nanti pas di bulan keberapa, akhirnya kamu mengumpulkan tekad dan keberanian, berani memutuskan siklus itu. Bisa itu dalam hubungan, ya. Misal nih, hubunganmu udah menggantung berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Akhirnya kamu berani membuat sebuah keputusan. Udah, aku harus selesai aja. The Fool, aku harus membuka lembaran baru, ya. Di tahun baru aku harus membuka lembaran baru. Nggak bisa nih aku kayak gini terus, aku bakalan stuck. Aku harus berkembang, ya. I deserve better gitu. Oke. Bahkan nih, kalau misalkan kamu punya usaha, ya, dan kamu sudah jalani, kamu udah kerja keras, ternyata nggak profit, akhirnya kamu memberanikan diri untuk menghentikan gitu, ya, atau untuk menutup, ya. Dan dari keberanianmu itu, ya, akhirnya kamu mendapat peluang baru karena di sini ada The Fool, ya, yang itu justru hokinya kamu di situ, ya. Oke, ada stars di sini, ada banyak kebahagiaan, ya, terutama ketika kamu sudah berani memutus siklus toksik, ada banyak kebahagiaan datang dalam hidupmu, ya. Orang-orang yang positif, teman-teman baik, ya, pasangan yang lebih baik dari sebelumnya, bisnis, usaha, ibaratnya nih, langit kamu yang redup nggak ada cahaya di tahun depan, akhirnya bersinar karena banyaknya bintang yang hadir dalam hidupmu. Rezeki terutama, ya. Oke. Ada garden. Di tahun depan akan banyak acara yang kamu hadiri, ya. Bisa itu undangan perayaan, catering, pesta, atau bahkan ini acara kamu sendiri, ya. Karena kamu merayakan kesuksesan atau keberhasilan kamu, atau karena wow, tahun depan rezekimu banyak banget, ya. Jadi kamu akan sering bikin acara-acara gitu, terutama yang berkaitan dengan membahagiakan keluarga, ya. Oke. Tower. Ini sinkron dengan The Fool, ya, dan juga Side, dimana beberapa dari kalian akhirnya mempunyai keberanian untuk menyudahi, ya, sebuah siklus, sebuah pola, apa bisnis, apa pekerjaan atau hubungan. Dan dari situ
malah kamu ada menjalani kehidupan baru, membuka lembaran baru yang lebih baik lagi. Oke, kita lihat sekarang yang terakhir buat kalian yang memilih deck yang kedua ya, atau kartu yang kedua. Unfinished Symphony. Ini sinkron dengan Ten of Swords ya, dimana drama-drama yang nggak perlu, yang nggak penting, yang justru menghambat langkahmu, menghambat masa depanmu ya, ini kamu putuskan selesai ya. Dan kedepannya kamu mesti ini jadikan reminder untuk tidak mengulangi siklus yang sama lagi ya. Jadi nggak perlu memelihara drama-drama yang nggak penting gitu. Udahlah, prioritaskan siapa yang mendukungmu, prioritaskan siapa yang membahagiakan kamu, prioritaskan siapa yang memang baik sama kamu. Oke. Kemudian Chopwood. Beberapa dari kalian akan sering melakukan grounding dengan pergi ke alam terbuka. Nggak harus holiday ke mana, ke Bali, Lombok kah, atau kemana gitu ya. Ya pokoknya di alam terbuka aja kamu akan sering melakukan grounding ya. Kamu merasa itu memang bagus untuk kestabilanmu dari sisi spiritual ataupun mental kamu ya, atau ya untuk refreshing gitu ya. Oke. Selanjutnya, higher power, dimana kamu mempunyai kekuatan tertinggi untuk bisa menarik energi yang kamu inginkan, untuk bisa menarik apapun yang ingin kamu wujudkan, dengan syarat drama-drama yang toksit-toksit kamu akhiri gitu ya. Oke, untuk yang memilih deck yang kedua, dan untuk energi baiknya, klaim energinya, mungkin ada beberapa yang negatif, jangan dibawa baper, tapi jadikan kewaspadaan aja ya. Thank you udah nyimak videoku. Kita lanjut untuk yang memilih deck yang ketiga. See you. Halo untuk yang memilih deck ketiga ya, kartu tarot aku yang warna merah. Oke. Yang hadir dalam hidupmu di tahun 2025. Yap. Knight of Swords. Akan ada ambisi atau hal-hal yang benar-benar akan kamu kejar di tahun depan ya, terutama yang berkaitan dengan jenjang karir dan juga pencapaian target ya. Semisal kamu mempunyai target, tahun depan aku harus punya rumah, tahun depan aku harus bisa membahagiakan orang tua, tahun depan aku harus membeli kendaraan ya, misal tahun depan aku harus berada di posisi atau level up tertentu. Nah ini di tahun depan benar-benar kamu akan memperjuangkan itu. Oke. Justice. Akan ada keadilan yang kamu dapatkan di tahun depan. Jadi semisal sebelum-sebelumnya atau bahkan mungkin di tahun ini ya, kamu banyak menerima ketidakadilan ya, mungkin itu dalam percintaan, dalam karir kamu, bisnis kamu gitu ya, atau dalam aspek kehidupan yang lain. Nah di tahun depan kamu akan menerima banyak keadilan ya, akan menerima banyak keadilan. Jadi dari semua kebaikan yang kamu tanam, kamu pun juga akan mendapatkan keadilan itu. Dan dari orang-orang yang pernah bersikap tidak adil ke kamu atau memperlakukan kamu secara tidak adil ya, mereka pun juga akan mendapat keadilan yang sama, yaitu diperlakukan pula secara tidak adil. Jadi boleh dibilang ini juga bagian dari karma, tapi yang kamu terima karma baik dari kebaikan-kebaikan yang kamu tanam
Nah, beberapa juga akan ada semacam mendapatkan kontrak gitu ya. Kontrak kerja sama, terus kamu juga akan mengurus legalitas mungkin yang terkait dengan aset-asetmu, mungkin juga kamu akan melakukan jual beli atau bisa juga akad kredit gitu ya, terkait mungkin dalam bisnis kamu. Terus dari gambaran kartu Justice ya, akan ada kestabilan ya. Jadi kalau sebelumnya kamu mungkin ini dari perkembangan atau pertumbuhan dari sisi spiritual ya, yang sebelumnya kamu mungkin sempat gampang banget merasa limbung, merasa oleng ya, tapi di tahun depan kamu akan mendapatkan banyak kestabilan ya, lebih bisa stabil dalam menghadapi situasi apapun tuh. Kamu nggak mudah untuk oleng gitu ya. Kalaupun ada situasi yang mungkin sempat membuat kamu tuh mungkin kecewa atau sedih, tapi kamu akan dengan mudah ada kesadaran bahwa oh, aku nggak bisa seperti ini, aku harus mengembalikan kestabilan dalam diriku karena banyak hal yang harus aku raih di tahun ini, maksudnya tahun depan ya. Oke, kita lihat lagi. Ya. The Hierophant. Wow, ada energi pernikahan. Jadi, buat kalian yang belum menikah di sini ya, ada komitmen, justice, The Hierophant, pernikahan. Energi pernikahan atau energi jodoh kenceng banget ya buat kalian yang memilih deck yang ketiga. Ya, kalaupun belum pernikahan, at least komitmen seperti pertunangan ya. Ada ikatan tradisional ya, seperti pertunangan atau pernikahan ya. Kemudian akan banyak pelajaran-pelajaran spiritual yang kamu dapatkan, dan mungkin beberapa dari kalian memang sengaja untuk lebih memperdalam spiritual ya di tahun depan. Oke. The Tower. Ada sebuah situasi yang akhirnya kamu akhiri atau kamu selesaikan. Bisa itu tentang hubungan yang toksik, hubungan yang menggantung, pekerjaan yang nggak jelas, yang nggak pasti, proyek-proyek yang mangkrak, yang nggak ada juntrungannya. Kamu akhirnya memberanikan diri untuk udah selesai aja itu semua yang nggak berguna, yang unfaedah, itu semua selesai aja gitu, karena ada hal-hal lain yang mesti kamu kejar. Oke. Ten of Pentacle. Wow, terkonfirmasi lagi tentang rumah tangga atau pernikahan ya. Kalaupun di tahun depan belum terjadi pernikahan, at least kamu tuh udah dikenalkan dengan keluarga besarnya, atau kamu juga mengenalkan dengan keluarga besar kamu ya. Jadi energi jodoh nih kenceng banget untuk energi jodoh dan menikah ya. Kenceng banget ini terjadi ya untuk yang memilih di deck aku yang ketiga. Dalam keuangan ada rezeki besar luar biasa yang kamu terima di tahun depan ya. Nih Ten of Pentacle, 10 koin ya, 10 pentacle. Kalau dalam kartu tarot di keuangan ini nominalnya udah gede banget ya. Oke, next aku tarik energinya lagi dengan deck kartu aku yang lain. Yang hadir dalam hidupmu di tahun 2025. Four of Speed, travel. Akan banyak perjalanan yang kamu lakukan di tahun depan. Bisa ini karena holiday, atau bisa juga mengunjungi kerabat, atau kamu akan sering pulang ke kampung halaman, atau juga bisa karena keperluan bisnis ya. Intinya sih kamu bakal sering melakukan perjalanan, bahkan mungkin bisa tiap bulan ya. Oke. Ace of Club, realization. Ada banyak yang menyandang status baru. Kok menyandang ya, apa ya, intinya ada status baru lah ya, terutama tentang relationship atau pernikahan.
Jadi akan menempuh hidup baru ya, otomatis pernikahan. Beberapa yang kamu udah lama single akan berpasangan ya. Ada sebuah kehidupan baru, lembaran baru yang kamu jalani. Beberapa juga ada yang memulai atau merintis bisnis baru, usaha baru, atau memulai pekerjaan baru ya. Mungkin udah tahun baru, tahun depan aku mau resign, aku mau cari pekerjaan yang lebih baik ya. Ini akan kamu dapatkan. Oke. Kamu juga mungkin akan banyak bertemu dengan orang baru, relasi-relasi baru gitu ya. Berkunjung ke tempat-tempat baru dan akan nambah wawasan atau pengetahuan-pengetahuan baru ya. Prince of Diamond. Dalam pekerjaan di sini terlihat kamu akan lebih bekerja keras dan itu hasilnya juga sesuai dengan kerja keras kamu ya. Ada hasil yang maksimal, terutama yang terlihat dari materi. Kamu juga akan lebih sering bersosialisasi, kemudian banyak mengikuti aktivitas atau komunitas-komunitas gitu ya. Dan kamu juga akan buat kamu yang udah mempunyai anak ya, mungkin kamu sudah menikah atau kamu single parent, kamu akan lebih banyak waktu juga, lebih banyak meluangkan waktu juga buat anak ya. Dan sepertinya kamu juga akan berdealing dengan seorang maskulin yang energinya lebih yang usianya lebih muda dari kamu, seseorang yang good looking, pekerja keras. Dia suka bersosialisasi, dia friendly. Nah, siapa tahu ini calon jodoh kamu ya. Atau mungkin itu tadi ya, bisa meluangkan lebih banyak waktu dengan anak, mungkin juga saudara laki-laki seperti adik gitu ya. Atau sosok ini yang akan sangat membantu dalam perjalanan atau perkembangan karir kamu. Oke. Nine of Spades, recovery. Kamu yang sempat mungkin dalam situasi dimana ketika kamu mengakhiri sesuatu nih, bisa hubungan, bisnis, pekerjaan ya, mungkin kamu sempat down gitu ya, tapi jangan khawatir. Ini nggak akan berlangsung lama karena kamu akan dengan cepat untuk healing ya, untuk memperbaiki segala aspek dalam kehidupanmu ya. Kemungkinan juga ketika hubunganmu sedang tidak baik-baik saja ya, misal dengan pasangan, orang tua, keluarga atau pertemanan, di sini terlihat di tahun depan hubungan kalian akan kembali pulih ya. Dan bahkan kalau kamu merasa usaha atau bisnis kamu masih bisa diselamatkan ya, kamu akan bisa memperbaiki. Tapi kalau kamu merasa udah benar-benar nih nggak profit nih, benar-benar nggak menguntungkan, kamu harus udah selesai, akhiri, berhenti aja ya, kamu akan berhenti gitu, kamu akan selesai ya, dan mencoba untuk membuka usaha baru atau bisnis baru, karena di sini ada energi merintis lagi ya. Oke. Nine of Diamond. Wow, fortune. Lagi-lagi energi jodoh ya. Kuat banget yang memilih deck yang ketiga ini, energi jodoh, takdir jodoh kamu, pernikahan nih kuat banget ketarik ya. Dan bahkan kalau dalam usaha atau bisnis kamu, untuk apa yang kamu rintis, kamu membuka lagi, kamu memulai lagi ya, mau itu bisnis, mau itu pekerjaan, maka kamu akan hoki di situ. Jadi hoki kamu nih benar-benar datang di tahun ini, di tahun 2025 ya. Benar-benar kamu akan banyak keberuntungan dan hoki, terutama jodoh dan keuangan ya. Oke, sekarang aku coba tarik energinya lagi. Yang hadir dalam hidupmu di tahun 2025 ya.
Oke Lilis, ada kehidupan yang kembali bergairah setelah kamu melalui masa-masa sulit ya, dimana kamu harus mengakhiri sesuatu hal. The Tower ini ya, kamu mengalami Tower moment, benar-benar sesuatu kejadian yang mengguncang gitu ya. Tapi setelah itu akan ada banyak hal-hal baru, kehidupan kamu lebih bergairah, bisnis pekerjaan bangkit lagi, kemudian juga rezekimu ya berkelimpahan, banyak hoki, keberuntungan. Bahkan dalam relationship ada percintaan yang lebih bergairah. Karena apa? Ada takdir baik, kamu dipertemukan dengan jodoh, bahkan menikah. Oke. Nah, di sini ada kartu cross. Mungkin kamu akan menemui halangan atau hambatan-hambatan, tapi karena di sini ada recovery ya, kamu bisa apa ya istilahnya? Kalau misalkan sesuatu hal itu ternyata oh ini nggak bisa nih, harus cancel, harus reject nih, nggak bisa nih. Tapi kamu selalu ada plan B gitu ya, yang justru lebih baik, lebih oke gitu ya, yang bisa kamu jalani. Jadi apapun hambatan yang kamu temui, kamu selalu punya cara. Karena di sini ada fortune, keberuntungan. Ibaratnya nih ya, sesulit apapun, seterpojok apapun, sekepepet apapun, selalu ada aja jalan keluarnya gitu loh. Dan itu justru lebih baik gitu dari yang awal. Oke. Yap, ada kartu men di sini. Buat kamu yang maskulin yang memilih deck ini ya, akan banyak peningkatan dalam perkembangan spiritual kamu, kedewasaan kamu menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih tegas, lebih dewasa. Kemudian juga kamu lebih bisa berdamai dengan keadaan ya, dan bahkan banyak mengalami peningkatan terutama dalam bisnis, karir ya, naik pangkat, naik jabatan, bisnis yang sukses. Dan buat yang feminim terutama, tapi maskulin maupun feminim ada kesempatan peluang yang sama ya untuk menikah atau bertemu jodoh. Nah, tapi terutama buat yang feminim ya, kamu benar-benar dipertemukan dengan sosok yang bisa mengayomi kamu, lebih dewasa, bijaksana, sudah mapan pula nih, kenceng banget energinya ya. Oke. Wow, fish. Ini sih udah no debat ya, udah ada fish ya, Lilis, fortune, dan juga ten of pentacle atau 10 koin ya. Hoki kamu di dalam rezeki ini benar-benar berkelimpahan ya. Kemakmuran, kelimpahan, rezeki, materi, kebahagiaan. Oke, jadi setelah tower moment ya, semua tuh kayak tergantikan ya. Apa yang udah hancur, apa yang udah hilang, ada recovery nih, benar-benar tergantikan di tahun depan ya. Oke, ada mountains. Namanya perjalanan, hambatan-hambatan, halangan itu pasti ada. Tapi karena selalu ada hoki ya, kamu selalu bisa melewati hambatan, bahkan ibarat gunung setinggi apapun itu selalu bisa kamu lewati ya. Oke, yang terakhir ya, aku tarik energinya dari kartu Oracle Wisdom yang hadir di hidupmu di tahun 2025. Yap, here and now. Di tahun depan, kamu akan lebih berpikir secara logika, fokus dengan apa yang ada di depan mata dan di mana kamu berada. Kamu sudah nggak lagi mikirin tentang atau meratapi masa lalu yang udah lewat dan bahkan nggak bisa dirubah ya. Kamu benar-benar udah nggak mau meratapi masa lalu. Kamu pun juga nggak mau terlalu jauh overthinking, mikirin masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi kamu akan benar-benar fokus ya udah di tahun ini gitu, di tahun 2025 ini, di saat ini yang lebih aku fokuskan gitu. Oke. Istilahnya tuh udah nggak mau menanggung beban yang berat-berat atau mikir yang sudah lewat atau belum tentu terjadi gitu loh. Oke. Clean up. Kamu akan benar-benar bersih-bersih.
Kalau secara harfiah ya, kamu akan merenovasi rumah, mungkin menata ulang rumah kamu, desain interior, atau sekedar menata kamar kamu, membersihkan barang-barang yang udah nggak terpakai ya, membersihkan meja kerja kamu, file-file, pokoknya benar-benar bersih-bersih ya. Kalau dalam sisi spiritualnya, kamu udah memaafkan, mengikhlaskan apa yang memang sudah nggak bisa menjadi milikmu, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti atau mengecewakan kamu, benar-benar kamu pengen bersih gitu ya. Dan juga kamu udah mulai tersadar bahwa pentingnya untuk apa ya, memilih gitu ya. Jadi kamu benar-benar membatasi diri dari orang-orang yang toksik, energi-energi yang toksik yang tidak mendukung perkembanganmu, kamu udah jauhin aja gitu, atau batasin aja ya. Atau kalau memang benar-benar itu toksik beneran ya, kamu ya udah lepas, akan melepaskan, akan menjauh. Oke. Nah, yang terakhir, wow, loyal heart ini energi jodoh, energi pernikahan, bener-bener ya, kamu dipertemukan dengan soulmate kamu, belahan jiwamu, ada kesetiaan ya, dan kamu juga akan benar-benar menjadi seseorang yang lebih loyal, lebih setia ya. Maka dari itu energi orang-orang yang setia, yang loyal, tulus juga akan ketarik untuk datang kepadamu ya. Oke, ini prediksi yang akan hadir dalam hidupmu untuk yang memilih deck yang ketiga. Klaim energi positifnya. Untuk beberapa hal yang negatif, jangan dibawa baper, jadikan kewaspadaan ya buat semuanya. Semoga resonate dan semoga bermanfaat ya. Mari kita menuju di tahun 2025 dengan kebahagiaan full, kebahagiaan dalam segala aspek kehidupan kita. Oke. Thank you udah nyimak videoku. See you. Bye-bye.